nyata dan Perduki Chapter Timur. Kita akan awali malam hari ini dengan menaikkan Mars Perduki. Inilah dia Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan pada kita. Mari Roh Kudus tolonglah kami dalam percaya menjadi domba yang hilang dari pikiran kita. Roh Kudus, tolonglah kami dalam berkarya, mencari domba yang hilang sekitar kita, agar kita semuanya percaya Yesuslah penebus dosa dan iman kita dalam kasih. Kita mau melayani sehati sejiwa. Kita mau melayani sehati sejiwa, bersaksi bahwa tali kasih kita nyata. Janganlah kamu karena Allah Bapa memelihara sesungguhnya untuk berdiri kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur kalau pada malam hari ini kembali kita boleh berkumpul melalui Zoom online. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai PD kita pada malam hari ini, kita mengangkat doa dulu. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Maha Rahim, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kembali kami boleh ada di tempat ini dalam keadaan sehat Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Syukur Tuhan hari-hari yang sudah kami lewati senantiasa di dalam penyertaan. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini untuk semua kebaikan-Mu yang kami rasakan, untuk setiap kesetiaan-Mu Tuhan atas setiap kami. Saat ini kami masih Engkau pelihara. Lahir Tuhan, setiap syukur kami pada malam hari ini, kami mau menyatakannya dengan sukacita kami. Roh Kudus, biarlah Engkau senantiasa menyertai hati kami, diri kami untuk kami terus boleh maju di dalam iman, karena Engkau adalah satu-satunya penolong dan juru selamat kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh terjadi. Karena kami percaya setiap hal yang boleh terjadi itu, Engkau terus menyertai kehidupan kami. Kami mau terus menyertai kehidupan kami bersama dengan Engkau, Bapa. Kau berbuat di dalam hidupku.
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, kesetiaan-Mu tidak kami ragukan lagi Bapa. Engkau terus menyertai keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami Tuhan. Dan kami mau terus mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan yang begitu baik, yang terlalu teramat baik di dalam hidup kami, di dalam hidup kita. Karena bersama dengan Tuhan, kita selalu dimenangkan dalam segala perkara. Kami mengucap syukur Bapa untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap anugerah-Mu sampai dengan detik ini Tuhan. Engkau terus menyertai kami, memelihara hidup kami, memelihara iman kami, untuk terus bisa mengucap syukur hanya kepada-Mu, untuk hari-hari yang boleh kami jalani Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu Bapa.
dahulu Bapa. Karena begitu banyak hal yang telah Kau perbuat dalam hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kasih setia buat kehidupan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak yang baik atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu dan segala persoalan yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu. Dan ucapan syukur kami Tuhan masih terlalu banyak. Tapi Engkau yang paling mengerti hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita sorak-sorai buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Karena kasih Tuhan lebih kuat daripada segala kesusahan kita. Karena kasih Allah yang membangunkan kita dari setiap kesedihan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Nah, hanya karena kasih Tuhan, hanya karena kasih Allah, kita ada di tempat ini. Naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari katakan sekali lagi, kasih yang begitu besar. Yes. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu
akan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang setia, Tuhan kita yang begitu besar. Mari Bapak Ibu sekalian, kita memuliakan Tuhan dan kita saat ini siap untuk menyembah Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran, kita percaya kalau hati kita sudah melekat kepada Tuhan, Roh Allah akan bekerja bagi setiap kita. Saat ini kami mengundang Roh Kudus Allah hadir di tempat ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, Benar Tuhan. mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan. Engkau yang paling mengerti setiap hati kami Tuhan. Bagaimana saat ini begitu haus jiwa kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu pada malam hari ini boleh menyegarkan jiwa kami Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus,
kuasa Roh Kudus, amin, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Ya Rabbi, ya Janganlah kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu terus bernyala-nyala. Akulah Tuhan dan Allahmu. Terus sandarkan hatimu hanya kepadaku. Shekerabatara manata karaba shekerata tata tata. Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini Engkau telah melawat setiap kami. Terima kasih Bapa untuk setiap hal yang boleh kami alami. Kami percaya Tuhan, hati kami senantiasa melekat kepadamu. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Roh-Mu yang terus menyertai perjalanan hidup kami sampai dengan detik ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengirimkan anak-Mu yang terkasih Bapak Aliar, yang pada malam hari ini biarlah Engkau berkati Tuhan, apa yang akan disampaikannya biarlah itu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi Bapak Aliar Tuhan, agar kiranya apa yang ia taburkan pada malam hari ini
boleh menjadi kekuatan di dalam hari-hari kami selanjutnya. Bekerjalah Roh Kudus sedalam-dalamnya, dan kami akan duduk diam. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, pada sekarang, permulaan, selalu, dan sekarang, sepanjang dan segala abad. sepanjang. Amin. Ada Pak Aliar, silakan. Para sahabatku, semua pengurus Perduki Chapter Timur, serta Bapak Ibu Saudara-saudari, para usahawan dan profesional yang terkasih dalam keluarga besar Perduki, di mana saja berada. Barangkali saat ini ada yang sudah ada di rumah, ataupun masih ada di tempat kerja, ataupun yang sedang dalam perjalanan pulang. Shalom, selamat malam. Waktu terus berjalan. Tanpa terasa sudah lama kita tidak berjumpa. Saya percaya selama ini Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Terlebih dalam menjalani kehidupan selama masa pandemi ini. Jika sekarang kita sedang memasuki masa new normal, kita percaya akan ada saat indah untuk kita semua sesuai apa yang menjadi harapan kita semua. Pada kesempatan ini saya bersyukur dan berterima kasih telah diberi kesempatan untuk menyampaikan kabar sukacita sabda Tuhan dengan tema apa? Barangkali ada yang tahu nih? Sudah pada tahu ya. Jadi pada malam hari ini saya akan menyampaikan tema berbisnis dengan prinsip dan janji Tuhan. Untuk itu sebelum kita memulai pewartaan ini, kita mari sama-sama berdoa, kita mohon urapannya. Mari, saudara-saudaraku semua, Bapak Ibu, kita tundukkan kepala untuk kita berdoa bersama. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, lihatlah kami semua, anak-anakku, yang dengan kerinduan kami datang berkumpul walaupun melalui live streaming pada malam hari ini menunjukkan suatu rasa syukur dan kerinduan kami untuk senantiasa melekat dengan Engkau. Engkaulah andalan kami, Engkaulah Allah kami yang maha segala-galanya. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kami semua dalam perlindungan tangan kasih-Mu hingga sampai saat ini. Dan pada malam hari ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu, apa yang Kau akan sampaikan kepada setiap hati yang rindu untuk mendengarkannya. Bapa, jika pada malam hari ini hamba-Mu telah Kau utus untuk menyampaikan sabda-Mu, mohon urapan-Mu untuk aku semua boleh terpakai menjadi alat-Mu. Biarlah hanya Engkau yang berbicara lewat mulut dan bibirku. Dan juga kami mau berdoa Bapa untuk setiap anak-anak-Mu saat ini, berilah kepada kami hati seorang hamba untuk kami mau mendengarkan dengan penuh hikmat, dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran sabda-Mu dan dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi satu kekuatan dan pedoman bagi kami. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah bagi kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak. Biarlah Engkau yang memimpin seluruh acara ini dari awal hingga nanti berakhir. Terima kasih. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa syukur dan permohonan ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, jika saat ini kita sedang memasuki masa new normal, sesudah kita kurang lebih hampir 5 bulan ya melewati masa pandemi yang sebenarnya juga belum
selesai hingga kini, yang berdampak kepada kegalauan serta meluluh lantakkan berbagai sendi-sendi kehidupan, seperti kesehatan, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Era new normal bagi dunia bisnis juga akan banyak mengalami perubahan dari cara berbisnis yang sekarang kita kenal dengan cara online yang sangat menolong, ya, di mana kita semua tidak bisa keluar sesuka-suka kita, demikian juga berkomunikasi dengan berbagai cara yang menyediakan banyak kemudahan. Dengan melalui Zoom ini pun kita bersyukur, ya, kita dapat dikumpulkan dan juga dapat menghemat waktu tanpa perlu kita bermacet-macet di jalanan. Inilah salah satu juga hal yang positif yang kita peroleh dari masa pandemi ini, selain dampak yang juga menyulitkan. Budaya kerja pun sekarang lebih banyak menggunakan teknologi tinggi, mengelola pelanggan dengan cara digitalisasi dan lain-lain. Itulah situasi saat ini. Pada masa lalu umumnya dunia usaha lebih mengedepankan prinsip-prinsip bisnis duniawi yang didapat dari berbagai disiplin ilmu. Secara ilmu ekonomi pasti dipertimbangkan faktor ekonomisnya, rasionalnya, skala prioritasnya, kebutuhan untuk produsen, penjual, pembeli, dan lain-lain. Dan juga secara manajemen diperlukan leadership, pembagian kerja, otoritas, tanggung jawab, dan lain-lain juga. Kita sebagai umat yang sering datang ke PD Perduki sudah mengetahui apa moto Perduki. Tadi kita sudah menyanyikan juga dalam himne Perduki, yaitu Matius bab 6 ayat 33. Tetapi, ada kata tetapi, ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebagai kaum pebisnis atau profesional, apakah kita sudah menerapkan prinsip-prinsip dan janji Tuhan dalam kegiatan usaha bisnis kita? Sebagai pebisnis atau profesional umat Katolik, kita terpanggil menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia usaha. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukannya? Untuk ini, kita akan membahas prinsip-prinsip apa yang kita harus pahami dalam berbisnis menurut rencana Allah. Tuhan memiliki rencana yang sudah dirancang secara khusus untuk keberhasilan orang-orang yang terpanggil untuk mewujudkan rencananya bagi kehidupan kita. Tuhan telah menentukan kesuksesan dengan cara dan waktunya sendiri, bukan dengan cara dunia. Untuk itu, kita harus mengenal prinsip-prinsipnya apa saja. Untuk ini, izinkan saya menguraikannya. Yang pertama adalah prinsip sesuai dengan tujuan ilahi. Apa itu tujuan ilahi? Tujuan ilahi adalah memenuhi panggilan hidup yang Tuhan berikan, bahwa Tuhan adalah sumber berkat, Tuhan adalah sumber hikmat, dan juga Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Untuk itu, izinkan saya juga akan men-sharekan firman-firman-Nya biar kita dapat sama-sama untuk membaca firman dan menghayatinya. Bapak Ibu, untuk itu kita akan melihat dari, maaf nih, ada gangguan. Dari Yeremia bab 29 ayat
11 sampai 13. Kita bisa baca bersama-sama. Sebab dari Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Kita baca sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca sama-sama. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah menjadi salah satu dasar ayatnya, mengapa tadi kita perlu mengetahui bahwa Tuhan jelas-jelas merencanakan kehidupan yang damai sejahtera bagi kita semua anak-anaknya. Dan juga satu janji, Tuhan akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Kemudian, ini juga janji yang luar biasa. Di ayat yang ke-12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Serta ayat yang ke-13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya, jadi ketiga ayat ini menjadi satu kekuatan bagi kita. Inilah janji Tuhan dan prinsip-prinsip yang harus kita ketahui dan kita pahami dengan baik. Jadi tidak ada sesuatu pun yang perlu kita khawatirkan kalau kita memang berpegang kepada Tuhan kita. Ya, seperti tadi di dalam ayat yang ke-12, apabila kamu berseru. Ya, saat ini kita semua anak-anaknya setiap hari pasti berdoa mengikuti perayaan Ekaristi, ya. Di sini dinyatakan, aku akan mendengarkan kamu. Jadi kita yakin dan percaya doa-doa kita akan dikabulkan sesuai dengan waktunya. Nah, waktunya inilah bagian daripada perlu satu pengharapan yang kuat untuk kita tetap taat, setia, dan bertekun di dalam doa kepadanya. Dan kemudian juga yang ayat ke-13 kan, saat kita mencari, kita akan menemukan Tuhan. Tapi ada syarat lagi nih, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi pengertian dengan segenap hati berarti dengan segala kesungguhan kita, dengan sepenuh hati, bukan asal ada perlunya saja kita datang kepada Tuhan, tapi kita memang dengan segala kerinduan kita, kita senantiasa rindu untuk menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan kita atau Bapa. Kemudian juga kita akan lihat di dalam kitab Ulangan bab 28 ayat 1 dan 2, saya ambil kutip ya, ayat 8 dan 9 dan 13-14. Ini pun juga termasuk janji-janji Tuhan ya. Kita baca bersama-sama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini
akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kembali kita diingatkan ada kata jika lagi. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setiap perintahnya. Jadi kembali kita punya satu pegangan yang pasti. Kita percaya kita dari semua pasti sudah melakukan ini, terlebih di masa pandemi ini. Dan kemudian juga Tuhan berjanji akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Artinya kita pun bisa Tuhan pakai, diutus kepada bangsa-bangsa lain untuk mewartakan kabar sukacita di mana saja Tuhan utus kita semua. Kemudian kalau berkat, kita sebagai manusia juga membutuhkan berkat, ini pun sudah dijanjikannya. Segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya, jadi berulang-ulang Tuhan nyatakan ada kata jika, itulah bagian dari apa yang harus kita kerjakan. Ya, ada juga bagian yang Tuhan akan kerjakan buat kita semua. Kemudian juga kita baca di ayat yang selanjutnya. Saya ambil ayat yang Ulangan 8 ayat 8 sampai 28 ayat 8 sampai 9. Ini pun sama ya. Kita baca. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang akan diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi kembali di sini pun Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya ini luar biasa langsung ke dalam lumbung kita. Ya. Lumbung tempat kita para petani menyimpan hasil panennya. Jadi hasil usaha kita langsung masuk ke lumbung, tidak pakai bocor-bocor ya. Dan di dalam segala usahanya kita pun diberkati. Sungguh ini janji Tuhan yang luar biasa. Kemudian juga kita akan dikuduskan ya, dengan sumpah jika kita berpegang pada perintah Tuhan. Jadi kita tidak akan menjadi orang yang sungguh tidak berkenan ya, asalkan kita tetap berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-13 dan 14, ini janjinya Tuhan juga yang luar biasa. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dan dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi, kita pun Tuhan sudah persiapkan ya. Kita tidak dijadikan ekor atau hanya pengikut saja atau yang ikut-ikutan saja. Tetapi bagi kita yang sudah terpanggil, Tuhan berjanji untuk menjadikan kepala atau pimpinan ya, yang sungguh akan membawa kabar sukacita dengan segala perilaku kita jika kita melakukan perintahnya, dan pasti apa yang kita lakukan boleh memancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ini pun juga tadi ada syarat, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Ya, jadi ini selalu berkaitan. Berkat akan datang apabila kita juga sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan juga sudah diingatkan di dalam melakukan, kita juga tidak boleh menyimpang ke kiri atau ke kanan. Berarti kita
mencari-cari kesempatan, mencari alah-alah lain dan lainnya. Ini jelas-jelas sudah ditegaskan ya. Jika di saat pandemi ini kita banyak para usahawan, profesional juga mengalami kesesakan ya, ada yang sampai usaha juga memang macet seperti yang saya alami juga mengalami kemacetan. Tapi Tuhan di sini janjikan, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Kita percaya semua ini ya dan amin. Tinggal dalam penantian kita dan bagian apa yang sudah kita lakukan itu mendengarkan perintah Tuhan. Ya ini janjinya yang kita tetap penuh pengharapan kepadanya. Kemudian kita lanjut. Untuk ini diperlukan suatu kepekaan ya untuk mendengar bimbingan Roh Kudus yang akan membawa kita mengambil keputusan yang benar dengan cara yang benar, waktu yang benar dan bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri. Di dalam mengambil keputusan pun pasti kita pun harus memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan setiap waktu dan berkesinambungan. Jadi bukan tadi sewaktu kita ada perlunya saja baru ketemu Tuhan atau mencari Tuhan ya. Kami percaya jika selama masa pandemi ini kita semua sudah senantiasa setiap hari bersama dengan keluarga berdoa, dengarkan firman Tuhan, ikut perayaan Ekaristi setiap pagi, juga menjadi pelaku sabdanya dengan taat dan setia, mengikuti protokol agar kita pun tidak terkena paparan COVID dan lainnya. Kemudian juga di dalam, kalau tadi janji-janji Tuhan itu saya kutip dari Perjanjian Lama, ada juga di Perjanjian Baru yang jelas dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 5. Kita pun kita bisa baca, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi sudah genaplah dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kalau kita melekat kepada sang pokok anggur, Tuhan pun akan ada di dalam kita. Dan kita dinyatakan akan berbuah banyak. Tapi banyak penghalang-penghalangnya ya. Ini pun memang tidak mudah. Dibutuhkan hati yang bersih, tidak sombong. Dan juga kita sebagai manusia bisa saja khawatir. Tetapi janganlah berlebihan. Karena kalau berlebihan sama juga kita kurang percaya akan penyelenggaraan kasih Allah dalam hidup kita. Ini yang menjadi penghalang untuk kita dapat berkat-berkat atau berbuah yang manis ya. Kemudian juga para usahawan kadang-kadang atau pekerja kita juga sampai lupa waktu, cinta uang. Ya, jadi cenderung ke arah ketamakan. Ini pun juga tidak berkenan karena jelas bukan itu tujuannya semata hidup ini. Baik. Kemudian seperti tadi sudah diuraikan, ada 3 yang kita akan bahas di sini adalah Tuhan sumber berkat, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan juga sumber hikmat kita. Tuhan sumber kekuatan saya kutip juga di dalam kitab Bilangan bab 14 ayat 17. Jadilah sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Ini bisa kita jadikan sebagai doa kita. Kita percaya kekuatan Tuhan mampu melindungi kita semua terpapar dari virus corona dan terlebih juga saatnya nanti Tuhan pun mampu untuk meniadakan pandemi di bumi Indonesia dan juga di negara-negara lain yang terlanda pandemi ini. Kemudian juga saya kutip juga Mazmur bab 105 ayat 4.
ini menjadikan satu cara untuk kita di dalam kesesakan kita. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Jadi Tuhan membuka hati ya untuk setiap kapan kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatannya. Kemudian satu kutipan saya ambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segalanya. Dengan tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segalanya. Inilah semua ayat-ayat yang mendukung bahwa Tuhan adalah benar sang sumber kekuatan kita. Untuk keberhasilan ataupun pengambulan atas doa-doa kita, itu pun pasti ada rencana Tuhan. Kita percaya ada waktu Tuhan. Dan saya juga kutip dari Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jika saat ini kita pun sungguh sangat menanti-nantikan setiap hari ya, kapan pandemi ini akan berakhir ya. Ini adalah juga bagian dari waktu Tuhan, dan kalau kita percaya, Dia akan membuat sesuatu indah pada waktunya. Inilah yang seperti dinyatakan dalam ayat ini, kita tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi kita hanya punya pengharapan, ketaatan, kesediaan, dan tekun. Ya, untuk itu kita akan lanjutkan lagi. Kalau yang pertama sudah kita bahas, yang kedua adalah Tuhan menghendaki kita jadi manusia berdaya guna. Saya mengutip ini, setiap orang itu dianugerahi Tuhan dengan berbagai talenta. Talenta yang Tuhan anugerahkan kepada setiap orang itu memang berbeda-beda. Untuk ini, saya mengharapkan kita bisa baca bersama juga apa maksud dari Injil tentang perumahan talenta. Saya kutip dari Matius bab 25 ayat 14-30, tapi kita nggak usah baca semua. Saya ambil ayat-ayat yang saya anggap perlu untuk kita lebih menekankan pemahamannya. Untuk itu kita juga boleh dengarkan dan kita baca. Ayat ke-14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Selanjutnya, secara singkat, kita bisa baca sendiri nanti pada saat di rumah, ya. Dan mungkin juga kita sudah tahu, udah banyak ya dengar perikop ini dibacakan dalam homili, dalam ekaristi, ya, ataupun juga keseluruhan doa. Yang jelas, singkatnya, yang satu saat si tuannya akan kembali. Pada saat kembali, ia meminta pertanggungjawaban kepada hamba-hambanya yang sudah diberikan talenta-talenta. Dan kemudian juga kita tahu apa yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing. Saat ditanyakan kepada yang diberikan 5 talenta dan 2 talenta, mereka dapat memberikan apa yang telah mereka usahakan, yaitu yang dapat 5 talenta, dia usahakan memperoleh hasil 5 talenta. Yang 2 talenta pun juga demikian. Jadi masing-masing punya 10 talenta dan 4 talenta. Untuk itu, tuannya menyatakan di ayat 21,
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ini tuannya memberikan apresiasi kepada mereka yang sungguh-sungguh telah mengusahakan talenta yang dipercayakan kepada mereka masing-masing. Walaupun sedikit, ya cuma 5 talenta dan 2 talenta. Tetapi bukan besar kecilnya yang dilihat, tetapi Tuhan menghargai adalah usahanya. Dan ini sungguh menjadi satu harapan untuk kita mengembangkan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Jadi ini menjadi satu keteladanan bagaimana kita mengusahakan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, bagaimana dengan yang terima 1 talenta? Rupanya dia tidak mau berisiko dan juga memang takut, katanya tuannya itu juga jahat, ya makanya daripada nanti hilang, ya pendam di dalam tanah sehingga talenta itu tidaklah bertambah. Nah, saat tuannya tahu memang talenta itu dikembalikan, tapi tuannya menjadi kecewa. Dan dinyatakan di dalam ayat 26, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ini yang diharapkan tuannya. Jadi kembali ini kalau kita merefleksikan, kita pun yang sudah dianugerahi banyak talenta, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita pada saat kita nanti dipanggil pulang. Jadi gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan sudah menganugerahkan begitu banyak talenta kepada kita. Jangan nanti kita menjadi senasib dengan yang disebutkan, hai kamu yang jahat dan malas. Kita percaya semua kita tidak ada yang malas, karena kita tahu persis semuanya adalah anak-anak yang sungguh senantiasa melekat kepada Tuhan kita. Ya, jadi melakukan sabda-sabdanya. Dan yang lebih berat lagi, 29 dan 30 itu adalah sebagian dari sanksi ya. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi seperti tadi, yang punya talenta sedikit, malah diambil kembali dan diserahkan kepada yang sudah mendapatkan 10 talenta. Jadi yang berlebih tambah berlebih. Inilah kenyataan. Jadi diharapkan kita semua itu jangan menyia-nyiakan talenta yang sudah diberikan. Sehingga semua itu berguna bagi sesama. Nah. Dan yang ketiga, saya akan membahas adalah keberhasilan bukan untuk mencapai hal-hal duniawi yang bersifat harta benda saja, tetapi lebih ditekankan kepada pertumbuhan rohani atau karakter kita dengan hidup yang seimbang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk mencapai kesuksesan ini juga keberhasilan ya, itu tidak mudah. Hambatan-hambatan kita, ada ketakutan, ada banyak kesulitan yang kita hadapi di dalam kenyataannya. Ada juga kesalahan atau dosa yang kita lakukan. Saat kita juga terpuruk, kita putus asa. Ini yang membuat juga menjadi hambatan bagi suatu keberhasilan di dalam pertumbuhan rohani kita. Ini yang diharapkan. Ya, jadi keberhasilan itu secara harta benda pasti kita juga diberikan.
tetapi bukan yang menjadi utama itu. Dan Tuhan mengharapkan kita pun bertumbuh rohani atau karakter kita. Untuk itu, kita harus pahami juga apa yang dimaksud dengan pertumbuhan rohani atau karakter yang dapat digolongkan sebagai non-harta benda. Ya, ini bukan harta benda, tetapi juga bisa digolongkan sebagai harta yang harus kita juga rawat, kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Ya, ada 5 yang masuk dalam kategori harta ya. Itu yang pertama adalah harta rohani. Harta rohani kita bersyukur kita punya iman ya. Dan kemudian juga kita bersyukur kita diberi kesempatan untuk bertobat, dibaptis, menjadi anak-anak Allah, dan kita pun berhak mendapat keselamatan hidup kita. Ya, jadi hidup kita pun keselamatan itu salah satunya bisa dianggap sebagai harta rohani yang harus kita pelihara dan kita pertanggungjawabkan. Yang kedua adalah harta jiwani. Ya, seperti tadi Tuhan menganugerahkan kepada kita talenta, berkatnya. Setiap orang diberikan IQ yang baik, pengetahuan yang bisa kita pelajari, terus keahlian ya dari talenta-talenta kita, itu pun juga harta yang harus kita kembangkan. Dan perlu diingat juga kita punya harta tubuh, yaitu tempat di mana bait Roh Kudus bersemayam. Jadi jangan kita sia-siakan tubuh kita untuk hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kita harus rawat, kita harus perlakukan tubuh kita dengan baik, dan digunakan juga dengan baik. Yang keempat, harta hubungan, yaitu nama baik. Di dalam hidup bermasyarakat, pasti kita membutuhkan suatu nama baik. Nama baik pasti akan mendapat satu respon yang baik dari setiap orang di mana kita boleh berhubungan, bersahabat, ya, baik dalam bisnis ataupun sosial. Dan nama baik ini pun harus kita jaga dengan baik-baik. Sehingga semuanya ini akan menjadi satu berkat buat kita semua. Dan yang kelima, harta keluarga. Harta keluarga ini yaitu keharmonisan, saling percaya, ada keterbukaan, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Itulah dari apa yang menjadi rencana Tuhan agar keberhasilan pertumbuhan rohani kita dapat maksimal ya selama hidup kita, sehingga menjadi satu saat kita dapat mempertanggungjawabkannya. Kemudian juga kembali kepada kesimpulannya. Jadi kita sudah membahas setelah tadi uraian dari ayat-ayat. Saya menyimpulkan ada ya pokoknya adalah kesimpulan prinsip yang kita harus pahami dalam berbisnis adalah satu, panggilan hidup sesuai tujuan. Ya, jadi sesuai tujuan ilahi maksudnya. Bahwa Tuhan sumber berkat, Tuhan sumber hikmat, Tuhan sumber kekuatan. Yang kedua, jadilah manusia yang berdaya guna dengan talenta yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita masing-masing dan berguna bagi sesama. Yang ketiga, keberhasilan bukan untuk mencapai hal-hal duniawi semata. Pertumbuhan rohani atau karakter lebih utama untuk jadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan di Tuhan kita sudah tahu, di akhir kesimpulannya, rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Kedua, Tuhan memberkati dalam keberhasilan segala usaha sesuai rancangan Tuhan. Yang ketiga, janji Tuhan akan menyertai anak-anaknya senantiasa sampai akhir zaman. Demikianlah apa yang saya dapat wartakan pada malam hari ini. Kiranya semua ini sungguh boleh menjadi kekuatan dan menjadi berkat buat kita yang mendengarkan pada malam hari ini. Kami percaya
tangan kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Biarlah di dalam komunitas ini kita juga tetap boleh bersatu hati untuk saling mendoakan, saling tolong-menolong kepada semua agar kita sungguh-sungguh diteguhkan. Inilah kekuatan hidup berkomunitas, sehingga kita tetap tegar di dalam menghadapi segala situasi yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami kembalikan kepada host. Pak Anton. Terima kasih Pak Alyar untuk firman-Nya pada malam hari ini. Kiranya pelayanan Pak Alyar semakin diberkati dan keluarga serta usaha Pak Alyar pun boleh terus bangkit dan bangkit untuk menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Pak Alyar. Baiklah, kita lanjutkan dengan lagu persembahan. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Allah itu baik, Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Siapa yang luar biasa? Yesusku luar biasa. Bercantum, bersedia. Terima kasih sebelumnya. Akhirnya karena waktu juga kita akan menutup serangkaian acara persekutuan doa pada malam ini. Tapi sebelumnya pengumuman. Vivi, silakan. Halo Vivi, pengumuman. Oke, makasih Cici. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Alyar yang telah mewartakan pada malam hari ini. Semoga Tuhan berkati setiap karya dan pelayanan Pak Alyar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada WL, Saudari Cici, dan kepada para singer, Mimi dan Tina. Juga dengan pemusik,
Ko Acen, serta Pak Anton yang sudah menyediakan tempat. Untuk minggu depan, kita akan bertemu pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus, pada pukul 19, dengan pewarta Ibu Maria Ciumena, dengan tema memahami, menerima, dan menyalurkan cinta. Demikian pengumuman malam hari ini. Terima kasih. Sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, mari kita tutup dengan doa. Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur buat malam hari ini, di mana kami boleh memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, biarlah setiap firman yang sudah kami terima malam hari ini bisa tinggal tetap di dalam hati kami, dan bisa bertumbuh, sehingga bisa kami bagikan kepada orang-orang yang kami kasih. Bapak yang baik, kalau sebentar lagi kami mau pulang, dan juga mungkin masih yang ada di dalam rumah saat ini, mari Bapak berkati malam hari ini agar kami bisa beristirahat dengan tenang, dan besok kami bisa bangun kembali dengan sehat, dengan penuh semangat, sehingga kami bisa kembali memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan waktu-waktu kami ke depan ke dalam tangan penyertaan-Mu yang sempurna. Dimuliakanlah nama-Mu, ya Bapa yang baik. Segala doa pujian kami naikkan ke hadirat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang bersatu dengan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Demi nama nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu semua, walaupun kita masih di masa pandemi ini, memasuki masa new normal, kita bangkit bersama Tuhan. Karena bersama Tuhan kita pasti dimampukan. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi firman. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja.